Mas Idam, poin-poin Senang apa atau yang mungkin tidak? akan ditambahkan dalam PKPU yang nanti ini? Pertama saya mau bercerita tentang kasus bagaimana kami berupaya untuk mengubah PKPU tentang pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU/21 Romawi/2023. Ya, waktu itu kami sudah berkomunikasi dengan pembentuk undang-undang, khususnya DPR, karena pada waktu itu DPR sedang masa reses. Lalu kami berupaya mengambil langkah-langkah progresif dengan kami berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Pada waktu itu tanggal 19 Oktober kami berkomunikasi, di tanggal 20-an kami berupaya meyakinkan tanpa konsultasi dengan DPR, kami berharap bisa melakukan harmonisasi peraturan KPU, tapi ternyata kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM itu harus perubahan sebuah KPU itu harus lewat konsultasi di DPR. Oke, prosesnya berapa lama biasanya? Selama ini Kementerian Hukum dan HAM progresif apabila memang waktunya dikategorikan mendesak agar PKPU tersebut bisa segera diundangkan. Ya, tetapi memang harus ada prosedur yang harus kami tempuh, seperti yang tadi Mbak Titi katakan. Itu. Dan disinilah pentingnya kami harus konsultasi. Jadi kalau kata beliau tidak perlu konsultasi, saya pikir ada putusan Mahkamah Konstitusinya jelas, Bang, itu, Bang. Putusan DKPP-nya juga jelas. Kami harus soal DKPP begini ya. Kalau kita bicara yang Pilpres itu kemarin gitu ya. DPR reses. Reses itu sesuatu yang ditindakan suka-suka atau karena itu ketentuan? Ketentuan. Itu berarti bahwa tidak adanya mereka itu menjadi sebab yang sah. Tidak ada yang dilanggar di situ, sehingga tidak perlu konsultasi. Karena DPR tidak ada, bukan karena mereka mau sendiri, tapi karena ketentuan hukum. Ya. Sehingga sah sebab itu. Oke. Nah, orang nggak ngerti aja tuh hukum-hukum tuh. Jadi akhirnya begitu. Lagi pula ya waktu itu kan kita paham sendirilah. Udahlah, bosin tahu. Oke lah, tapi kita kembali lagi ya kepada putusan MK yang terkait ini semua sekarang ya. Nanti saya juga akan ke Bang Riza. Bang Riza, berarti memang kalau berbicara di Pilkada Jakarta kan sudah ada keputusan dari Kim Plus ya. Tapi beberapa daerah seperti tadi Mbak Titi mengatakan Banten dan lain sebagainya. Apakah ada peta koalisi yang berubah di dalam Kim? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Kita langsung ke Bang Riza. Bang Riza, melihat dengan putusan MK yang baru ini, apakah konstelasi juga akan berubah khususnya di tubuh Kim sendiri, Bang? Untuk di sejumlah daerah maupun di Pilkada Jakarta? Insya Allah di Jakarta tidak akan ada perubahan yang signifikan ya terkait dengan hasil putusan MK. Begitu juga di beberapa daerah apa yang sudah diputuskan bersama ya, sekali lagi yang diputuskan bersama oleh Kim maupun Kim Plus, menurut hemat saya atau pribadi saya tidak akan ada banyak perubahan. Sekalipun memang kalau ini diberlakukan memungkinkan setiap partai mencalonkan kader-kader terbaiknya. Tapi menurut saya apa yang sudah diputuskan bersama dalam rapat-rapat Kim terkait pilkada serentak di seluruh Indonesia, menurut hemat saya tidak akan ada banyak perubahan. Bahkan mungkin malah bisa semakin solid, semakin banyak dukungan dari partai lainnya terkait dengan pasangan calon yang diusung oleh Kim. Jadi kami, Partai Gerindra dan partai-partai yang Kim selalu patuh dan taat pada konstitusi, pada Undang-Undang 45, pada peraturan perundang-undangan maupun PKPU. Kami serahkan semuanya kepada institusi penyelenggara pemilu maupun pilkada serentak, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP. Apa yang menjadi keputusan kami akan patuhi secara baik. Dan mari kita bersama-sama menghadirkan pilkada serentak nasional menjadi pilkada yang tidak hanya aman, tapi langsung umum, bebas dan rahasia. Dan yang paling penting adalah menghadirkan putra-putri terbaik bangsa yang terpilih nanti, yang dapat melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing, mensejahterakan warganya di daerah masing-masing. Baik, Bang Riza, pertanyaannya kemudian bagaimana nih Gerindra sebagai salah satu pimpinan di Kim memastikan bahwa partai-partai yang berkoalisi dengan Gerindra ini tetap nyaman, tetap istiqomah begitu, karena di saat yang sama mereka bisa maju sendiri dengan modal suara yang sudah mereka dapatkan begitu. Bagaimana bisa menjamin hal tersebut bisa tetap utuh bersama? Yang pertama, terkait keputusan yang sudah diambil oleh Kim maupun Kim Plus itu melalui proses yang panjang ya.
tidak ujuk-ujuk, tidak mendadak, semua proses diambil melalui proses yang panjang, dan itulah keputusan-keputusan yang kami yakini yang terbaik ya. Jadi kami meyakini tidak akan banyak perubahan terkait keputusan Kim yang sudah diambil dan diputuskan ya. Dan kami bahkan meyakini bahwa putusan MK ini justru menambah motivasi, semangat, kekompakan, dan soliditas daripada partai yang tergabung dari Kim maupun Kim Plus yang telah memutuskan mengusung pasangan calon di Jakarta maupun di daerah masing-masing. Jadi mari kita sukseskan Pilkada serentak nasional. Oke, jadi kalau dari Kim masih percaya diri bahwa dengan putusan ini tidak akan merubah dari peta koalisi, tapi semakin solid. Bang Ciko, gimana nih Bang? Kalau dari PDIP sendiri, kalau misalnya melihat, kita ke Jakarta dulu deh, Spil, mungkin nama siapa kira-kira yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta, melihat Kim sudah firm, tidak akan berubah begitu, akan solid di Jakarta. Karena udah semakin hampir pasti kita bisa mencalonkan, ya semakin santai dan semakin betul-betul serius kita mencermatinya. Ya, sampai hari ini di PDI Perjuangan yang utama sekarang kita akan sedang menggali suara dari arus bawah. Kita ingin mendengarkan yang pertama tentunya suara arus bawah pemilih PDI Perjuangan itu dulu ya. Siapa sih yang kira-kira ingin dimajukan? Apakah kita akan mengajukan kader sendiri atau boleh dari tokoh luar? Apakah tokoh luar ada resistensi nggak dari teman-teman pemilih PDI Perjuangan? Tentunya ini yang harus kita perhatikan. Tapi juga kita menerima masukan dari arus bawah yang mayoritas di Jakarta kan memang bukan pemilih PDI Perjuangan. PDI Perjuangan kan sekian 14% gitu ya. Kita harus juga dengarkan yang lain. Karena memang ada semacam harapan terhadap PDI Perjuangan kemarin ya, ketika partai-partai sudah menggerubung ke satu poros, kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang kita ketahui bahwa bukan pemilih tradisional PDI Perjuangan datang ke kantor kami, meminta kami untuk mendengarkan aspirasi mereka. Tidak serta-merta mereka mengusung Pak Anies misalnya. Ada juga yang betul-betul berharap bahwa kita tidak bergabung dengan Kim dan akan tetap maju. Tapi kan memang belum ada hilalnya, belum kelihatan waktu itu ya. Tapi kita positif. Makanya beberapa kali, hampir semua kader PDI Perjuangan ketika ditanya oleh media, jawaban kita adalah kita akan berkoalisi bersama rakyat. Dan sepertinya itu doa, karena suara rakyatnya suara Tuhan ya kan. Dan akhirnya dikabulkan tadi ada putusan MK itu. Jadi sampai sekarang belum final ya kan. Kalau dari internal yang namanya masih itu juga, Pak Ahok, ada Pak Jarod, ada Bang Rano Karno, ada nama baru sekarang yang beredar Mas Hendy, Hendrar Prihadi, yang semuanya mumpuni, punya rekam jejak yang baik ketika duduk dalam pemerintahan atau jabatan-jabatan penting lainnya. Dan kalau dari tokoh luar, ya masih yang terkuat ya Pak Anies. Cuma kita lihat aja dulu. Kalau tadi Bang Ciko bilang kita sekarang agak tenang karena ada putusan ini, tapi memang apakah setenang itu? Karena kekhawatiran disampaikan juga, selain tadi Pak Rudem mengatakan ada kekhawatiran, dan juga ada Bang Deddy Sitorus yang mengatakan ada kekhawatiran juga bahwa hari ini Balik melakukan revisi undang-undang begitu untuk undang-undang pilkada. Apakah ini jadi kekhawatiran yang sama juga bagi PDIP? Saya rasa upaya politik memang sah-sah saja dilakukan, manuver-manuver politik. Tapi tadi kalau kita mendengarkan dua tokoh ahli hukum tata negara ini, ya kan, kita nggak boleh meragukan terkait dengan posisi Mahkamah Konstitusi, keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Saya sebagai orang yang cukup awam mengenai hukum, tidak terlalu jauh mempelajari hukum, tapi tahu bahwa di sebuah negara itu yang paling tertinggi adalah kitab konstitusi. Dan badan yang paling tertinggi, institusi yang paling tertinggi untuk bisa memutuskan dan mengganti konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi. Dan di seluruh negara itu semua constitutional court itu semua dihargai keputusannya dan diikuti, walaupun ada riak-riak di bawahnya ketidaksetujuan itu, tapi memang harus ada satu keputusan yang memang tidak bisa diutak-utik begitu.